Berikut adalah saham-saham pilihan saya yang bisa teman-teman masukkan ke dalam pengamatan. Ini adalah saham-saham yang memiliki kekuatan finansial yang baik. Di saat krisis ekonomi seperti saat ini, saham-saham yang memiliki kondisi finansial dan bisnis yang kuat yang akan bertahan. Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Receh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Receh. Jangan langsung membeli saham hanya karena menonton video ini saja. Harap diteliti lebih dalam ketika ingin membeli suatu saham. Saya harap teman-teman sudah tahu dan paham segala resiko membeli saham. Saham pertama adalah Bank BRI, kode BBRI. Jika kita bicara BBRI, maka kita sedang membicarakan tentang sang raja kredit mikro UMKM. Nilai kapitalisasi pasar BBRI saat ini merupakan terbesar kedua di Indonesia dengan 457,9 triliun. Bank BRI sebagian besar bisnisnya berfokus kepada para UMKM. Sebagai bank BUMN terbesar, pemerintah secara langsung memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM, salah satunya melalui penyaluran kredit melalui bank seperti BRI. Ini terlihat dari lebih dari setengah porsi penyaluran kredit Bank BRI tertuju pada segmen UMKM. Sisanya untuk kredit konsumer, menengah, dan korporat. Sebagai info, saat ini ada sekitar 59,2 juta UMKM di Indonesia, pasar yang sangat besar untuk BBRI. Total pendapatan net interest income BBRI selama 2019 melonjak 23,8% dari 77,6 triliun di 2018 menjadi 96,2 triliun. Dengan dana pihak ketiga mencapai 1.000 triliun dengan penguasaan pangsa pasar di sekitar 16%. Untuk urusan net interest margin per kuartal, saat ini BBRI memiliki rasio 29% atau jauh lebih baik dari rata-rata industri perbankan di 20%, di atas Bank Mandiri dengan 27% dan BNI dengan 21%. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan BRI jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata di industri perbankan. Laba sepanjang 2019 tumbuh 6,2%, aset bertambah 9,2%, kredit naik 8,3%, dan DPK atau dana pihak ketiga naik 8,1%. Bank BRI merupakan perusahaan dengan aset terbanyak di Indonesia saat ini dengan 1.416 triliun. Sebagai perbandingan, di peringkat kedua dengan aset terbanyak ada Bank Mandiri dengan 1.318 triliun dan BCA dengan 918,9 triliun. Bank BRI saya yakin mampu mengatasi risiko gagal bayar dari para pelaku usaha karena krisis wabah yang membuat terhentinya banyak usaha. Apalagi sebagai bank BUMN terbesar, BBRI termasuk dalam kategori too big to fail. Pemerintah 100% pasti akan berada di belakang BRI. Sido muncul kode SIDO. Memiliki saham ini akan membuat teman-teman lebih tenang. Kenapa? Sido muncul adalah salah satu dari sedikit saham yang hutangnya sangat rendah, bahkan tidak memiliki hutang bank jangka pendek sama sekali. Jika tidak perlu berhutang kepada bank, berarti perusahaan ini memiliki modal yang tebal. Walaupun secara pribadi saya masih tidak yakin dengan bisnis jamu, tapi melihat kinerja Sido muncul dari tahun ke tahun ternyata cukup lumayan. Mereka memiliki pertumbuhan penjualan yang meningkat pesat setiap tahun. Laba bersih juga selalu mengalami peningkatan, dan yang paling menarik di sini adalah net profit margin mereka yang semakin lama semakin besar. Artinya, perusahaan ini mampu menekan biaya penjualan untuk memaksimalkan laba bersihnya. Masuk ke laporan neraca, Sido muncul ini memiliki kas dan setara kas yang tebal jika dibandingkan dengan kewajibannya. Total 2019 sebesar 864,8 miliar. Dengan kata lain, jika terjadi apa-apa, Sido muncul hanya perlu menggunakan kas mereka untuk bisa mengcover seluruh kewajiban atau liabilities-nya. Kita lihat pada 2019, mereka memiliki kas dan setara kas 864,8 miliar, sedangkan total liabilities-nya hanya sebesar 472 miliar. Sido muncul ini memiliki manajemen yang sangat baik karena sebagian besar masih dikendalikan oleh keluarga besar. Menurut saya dengan manajemen yang solid, mereka pasti mampu mengatasi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Saya juga sangat yakin kinerja penjualan mereka di kuartal 1 dan 2 tahun ini akan meningkat karena wabah. Sido muncul menjual produk-produk kesehatan yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Jadi tidak heran jika penjualan mereka akan meningkat.
Saham yang kuat secara finansial selanjutnya adalah ULTJ atau Ultra Jaya. Produsen susu UHT yang brand dan produknya sudah sangat terkenal di Indonesia sejak dahulu ini juga merupakan saham yang menurut saya kuat secara finansial khususnya dalam ekonomi susah ini. Lebih dari 50% saham ULTJ dikuasai oleh keluarga asli pendiri perusahaan ini. 32% diantaranya dimiliki oleh sang presiden direktur Sabana Prawirawijaya. Publik memiliki 32% dari Ultra Jaya. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sang pendiri atau keluarga besarnya, menurut saya suatu indikasi yang menunjukkan kepercayaan oleh para founder terhadap bisnis perusahaan. Neraca ULTJ ini sangat bagus karena mereka per September 2019 memiliki total aset 6,39 triliun, sedangkan total kewajibannya hanya sebesar 945 miliar saja. Ini artinya jumlah total aset yang dimiliki ULTJ 6,7 kali lebih banyak daripada total kewajibannya. Lebih jauh, neraca ULTJ bisa dibilang cukup luar biasa karena jika kita perhatikan di bagian total current assets, setidaknya sejak 2014 ULTJ memiliki aset lancar yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan total kewajiban jangka pendek dan bahkan mampu menutup kewajiban jangka panjangnya juga. ULTJ tidak perlu repot-repot untuk mencairkan aset lancar yang tidak berupa cash untuk melunasi seluruh hutangnya karena kas dan setara kas ULTJ yang sangat tebal. Selain menjual mie instan yang pasti banyak diborong oleh masyarakat saat wabah menyerang, Indofood CBP kode ICBP ternyata juga merupakan saham dengan balance sheet yang kuat. Mari kita lihat grafik ini. Setidaknya sejak 2010, ICBP selalu memiliki aset yang bertumbuh. Total pada 2019, ICBP memiliki total aset sebesar 38,7 triliun dengan total kewajiban 12 triliun. Artinya, total aset mereka 3 kali lebih banyak dari total kewajibannya. Seperti ULTJ, ICBP memiliki kas dan setara kas yang tebal. 8,35 triliun sudah cukup untuk melunasi semua kewajiban jangka pendek mereka sebesar 6,55 triliun. Dengan rasio hutang terhadap ekuitas atau DER yang rendah dan selalu menurun sejak 2015, kas yang tebal dan produk yang sangat digemari masyarakat, saya rasa ICBP pasti bisa bertahan di keadaan ekonomi seperti ini. Saham terakhir yang memiliki kekuatan finansial baik adalah S Hardware kode HS. Dengan analisa yang sama dengan saham-saham sebelumnya, kita bisa lihat per September 2019, ACES memiliki total aset yang 5,5 kali lebih banyak daripada total kewajiban mereka. Karena mereka adalah perusahaan yang menjual barang-barang rumah tangga, maka lebih dari setengah dari total aset berupa inventory. Walaupun begitu, ACES ini memiliki kewajiban jangka pendek yang rendah. Per September 2019 sebesar 482,7 miliar. Jumlah ini tidak akan menjadi masalah bagi ACES karena jika kita tengok kas dan setara kasnya saja, ACES tidak akan kesulitan melunasi kewajibannya. Melalui grafik ini kita juga bisa melihat bahwa ACES juga memiliki rasio hutang DER yang sangat rendah, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan ICBP tadi. Grafik DER yang cenderung menurun sejak 2014 menunjukkan bahwa ACES berhasil mengurangi jumlah hutang sambil terus menaikkan aset mereka. Satu kekurangan dari ACES adalah model bisnis mereka yang pasti terkena dampak dari wabah ini. Saat pemerintah menyarankan orang-orang untuk tinggal di rumah, jumlah pengunjung yang datang ke toko pun akan berkurang drastis. Kuartal 1 dan 2 pasti akan sangat buruk bagi kinerja ACES tahun ini. Oke teman-teman, itu tadi beberapa saham yang bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Jangan membeli saham hanya karena menonton video ini saja. Selalu lakukan analisa lebih dalam terhadap saham yang akan dibeli. Klik like jika suka, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.